Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tanaman bahan bonsai loa. Ini masih bahan mas ya, tanaman masih bahan bonsai loa, bukan bonsai yang sudah jadi. Memang bahan bonsai loa itu yang baru dipindah ya, baik dipindah di kebun itu banyak sekali kendala-kendalanya. Tapi mahnya jangan bingung ya, itu aman-aman saja. Nanti saya akan jelasin semuanya, apa akibat ya atau kendalanya. Lanjut mas ya, langsung saja. Kebetulan ada teman-teman ya yang bertanya, kenapa bahan bonsai loa saya yang baru pindah di kebun itu tiba-tiba menguning ya, menguning, daunnya itu menguning. Kenapa? Apa penyebabnya atau penyebab lainnya? Oke, saya jelaskan. Jadi gini mas ya, bahan bonsai loa itu yang menguning seperti inilah ya, ini menguning seperti ini. Itu mas bukan terkena penyakit ya, bukan terkena penyakit ini, melainkan bonsai loa ini ya, ini kurang penyiraman ya, kurang penyiramannya seperti ini, telat nyiram, jadi daunnya menguning seperti ini ya, menguning seperti ini ya, mudah rontok kan menguningnya tuh ya. Jadi ini mas ya, bukan terkena penyakit, bukan mas. Jadi bahan bonsai loa itu ya, yang terkena penyakit itu mas, daunnya itu tidak menguning mas ya, tidak menguning tapi rontok ya, dan pucuknya ini mengering ya, dari pucuk ranting-rantingnya itu mengering mas, mengering. Ini kan enggak mas ya, pucuknya subur ya, tapi daun yang di bawah tok yang menguning mas ya, jadi aman. Punya emas itu aman, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, aman, tidak terkena penyakit itu mas. Kalau menguningnya seperti ini ya, aman, nggak apa-apa, cuma dia telat penyiraman ya. Jadi saya sarankan untuk emasnya yang bertanya itu, lakukan penyiraman ya, kalau bisa 2 kali sehari. Kalau saya 1 kali sudah cukup mas. Kalau musim kemarau itu ya 2 kali, tapi kalau musim hujan 1 kali, atau pas hujan ya gak usah disiram mas ya, untuk apa? Karena bahan bonsai itu mas, bahan bonsai loa ini ya, loa itu sangat rakus ya pada air mas. Jadi penyiramannya itu harus banyak ya, harus banyak, harus banyak. Sebenarnya itu saja mas ya. Kalau bahan bonsai loa yang menguning seperti ini, daun yang di bawah itu cuma kendalanya itu kekurangan asupan ya, asupan air, kurang minum lah. Jadi menguning seperti ini, nggak bahaya, aman. Bahan bonsai loa itu kalau sudah hidup seperti ini, itu mas tahan pukul mas, tahan pukul ya, tahan pukul. Meskipun telat itu nggak apa-apa mas, telat 2 hari itu nggak apa-apa, aman ya. Kalau sudah percabangan seperti ini mas, beda kalau masih baru itu, atau baru dapat dongkel atau baru pindah itu, harus konsisten cara penyiramannya mas ya. Jangan sampai telat, kalau telat bisa fatal itu mas, gagal ya. Kalau sudah hidup seperti ini nggak aman mas, nggak apa-apa, cukup mainnya. Jangan sampai telat menyiram ya, karena akarnya itu mas ya, akarnya itu belum tembus 100% mas ya. Nah, seperti ini mas, ini kecil tembus ya, tembus ke tanah ya.
Ini umurnya belum 1 tahun, mulai dari tanam dari dongkelan ini dulu saya mas, belum 1 tahun. Cepat sekali loa itu mas. Ini saya kan ada karungnya ini mas, ada apa? Bentongannya ini mas ya, kendonannya pakai karung. Jadi jawabannya seperti ini mas ya. Seperti ini. Kalau untuk loa jangan, nggak usah bingung lah, nggak usah ya, bukan kena penyakit kalau menguningnya seperti ini ya, enggak, cuma dia telat menyiram, aman ya. Untuk teman-teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan ya, ditanyain tentang bahan bonsai itu langsung ke WA saya, gak apa-apa, ada di deskripsi ya, lewat komen ya gak apa-apa, kita saling berbagi pengalaman lah ya, memang kita satu hobi berbagi pengalaman ya, gak usah malu-malu ya, gak usah, karena kita sangat apa, membutuhkan sekali mas, sharing dari teman ya, itu sangat butuh, karena kita sama-sama mencintai tanaman bonsai ya. Jadi inilah jawaban dari saya. Untuk tanaman bonsai loa yang masih baru ya, kalau daunnya menguning itu gak usah perlu bingung, gak usah memakai obat ini gak usah mas, gak usah ya. Cukup kita tambahin lagi penyiramannya ya, penyiraman. Gak usah dikasih ini itu, gak usah, karena loa itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau sudah seperti ini enggak terlalu ekstrim lah ya, meskipun emasnya kurang menyiram atau telat 1 hari 2 hari itu enggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai telat nyiram mas, kasihan ya. Ini memang saya telatkan nyiramnya ini mas, karena untuk menjawab pertanyaan dari mas-masnya ya, menjawab dari mas-masnya, saya telatkan ini 2 hari saya gak siram, gak apa-apa ya, tetap subur daunnya, tetap subur ya, cuma rontok yang ini sekalian saya pruning mas, sekalian saya pruning daun ya, jadi saya mengurangi penyiraman. Oke, sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, untuk sekalian pruning mas, ya, sekalian di pruning. Sip.